Terima kasih kepada rekan telah dapat hadir pada hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Dr. Rizal Mapre sebagai ketua kelompok, dan yang kedua Muhammad Arif Fatahfi sebagai pemateri 1, dan Adisti Aranto Putri sebagai pemateri 2, dengan Fajar Rahmat Syah sebagai pemateri 3. Pada presentasi kami pada malam hari ini dengan topik pembahasan yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua makna Pancasila dalam pertahanan dan keamanan, kemudian implementasi Pancasila dalam membangun ketahanan negara, Pancasila dan pertahanan, Pancasila dan keamanan, dan kemudian dampak positif bagi kemajuan bangsa. Terakhir itu kesimpulan. Oke, selanjutnya akan disampaikan materi pertama oleh pemateri pertama yaitu Muhammad Arif. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai berbangsa dan bernegara, bagi pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman bagi pembangunan dan penguatan keamanan nasional. Selanjutnya yaitu makna Pancasila dalam pertahanan dan keamanan. Pancasila merupakan sistem nilai yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna yang relevan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengajarkan bahwa negara Indonesia berdasarkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, berarti setiap tindakan dalam mempertahankan negara harus dilakukan dengan niat yang ikhlas serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, masyarakat disuruh untuk menjunjung tinggi nilai-nilai serta etika dan moral yang ada. Dalam ilmu pertahanan dan keamanan, kemanusiaan ini diimplementasikan melalui perilaku yang adil dan manusiawi terhadap warga negara, baik dalam situasi konflik maupun dalam keadaan damai. Lalu yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, merupakan sila yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pertahanan keamanan, persatuan ini menjadi landasan untuk membangun solidaritas serta kerjasama antar lembaga pertahanan. Salah satunya seperti kepolisian dan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menegaskan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, rakyat Indonesia disuruh untuk mendorong yang namanya keadilan serta kesejahteraan dalam masyarakat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua yaitu Fajar. Kepada Fajar dipersilakan. Terima kasih. Bang? Baiklah, saya akan menyampaikan materi ketiga yaitu implikasi Pancasila dalam membangun ketahanan negara. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan memiliki implikasi yang signifikan dalam membangun ketahanan negara. Beberapa implikasi tersebut antara lain: 1. Keselarasan dalam sistem pertahanan dan keamanan. Pancasila menjadi landasan yang mengintegrasikan berbagai aspek pertahanan dan keamanan, baik secara internal maupun eksternal.
Hal ini memungkinkan terciptanya keselarasan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, sehingga setiap tindakan dan kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. 2. Partisipasi masyarakat yang aktif. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam upaya pertahanan keamanan. Dengan melibatkan masyarakat, tercipta keterpaduan antara aparat negara dan rakyat dalam menjaga keutuhan negara. 3. Pengembangan profesionalisme dan etika. Pancasila memberikan dasar moral dan etika yang kuat dalam pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan. 4. Penekanan pada kemanusiaan dan perlindungan HAM. Pancasila menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, hal ini mendorong adanya pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan, di mana setiap upaya pertahanan dan keamanan dilakukan dengan memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat. Selanjutnya materi keempat, yaitu Pancasila dan pertahanan. Pancasila memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ilmu pertahanan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan kepentingan menjaga hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks pertahanan, hal ini dapat diartikan sebagai perlunya menjaga keharmonisan antara anggota masyarakat dan alam semesta. Pengembangan ilmu pertahanan mengedepankan keberlanjutan alam dan lingkup hidup, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah cerminan dari prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pertahanan. Ilmu pertahanan yang berkembang haruslah mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti perlakuan yang adil terhadap warga negara, melindungi perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia menjadi fondasi bagi keutuhan bangsa. Dalam konteks pertahanan, hal ini menggambarkan pentingnya soliditas dan kerjasama antara berbagai komponen bangsa dalam menghadapi ancaman. Ilmu pertahanan yang mengintegrasikan kerjasama antar lembaga pertahanan dan komponen masyarakat adalah cerminan dari prinsip Persatuan Indonesia. Baik, sekian yang bisa saya jabarkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Adis. Pada Kakak, waktu yang tepat disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi dengan judul Pancasila dan Keamanan. Pancasila juga memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu keamanan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menegaskan pentingnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan. Ilmu keamanan yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi rakyat akan mendorong keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Selanjutnya, dampak positif bagi kemajuan bangsa. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan memiliki dampak positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan, ilmu pertahanan dan keamanan yang berkembang akan memperkuat jati diri bangsa Indonesia, menjaga keutuhan negara, dan melindungi kedaulatan nasional. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ilmu pertahanan dan keamanan akan meningkatkan profesionalisme, moralitas, dan etika kerja di sektor ini. Pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan yang berlandaskan Pancasila juga akan memperkuat citra internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, demokrasi, dan perdamaian. Hal ini akan membuka peluang kerja sama yang lebih baik dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian
regional maupun global. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah dapat menyampaikan beberapa materi pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kita dapat menyimpulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia memberikan pijakan yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan. 5. Sila Pancasila mengenal prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberlanjutan dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keamanan. Indonesia dapat membangun pertahanan yang berwawasan lingkungan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong keadilan sosial. Selain memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, pendekatan ini juga meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar membangun ilmu pertahanan dan keamanan adalah suatu keharusan yang tak terbantahkan. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Kami akhiri presentasi kali ini dengan terima kasih kepada rekan-rekan.